Selamat bertemu kembali di Syntronic Channel. Diskusi kita kali ini adalah mengenai frequency response analysis. Ya. Jadi analisis untuk respons frekuensi. Ya. Jadi ini penting untuk melihat hasil dari rancangan sistem kendali kita. Ya. Jadi ini salah satu pertimbangan untuk dimengerti mengenai frekuensi response. Beberapa materi saat yang lalu telah dibahas ya. Ini hanya untuk mengingatkan kembali ya, supaya kita tahu apa hubungannya antara frekuensi respons ini ya. Di antaranya materi tersebut adalah analisis respons waktu ya, dari sistem kendali dan spesifikasi domain waktu dari sistem kendali order kedua ya, second order. Pada sisi ini akan dibahas mengenai analisis respons frekuensi suatu sistem kendali dan spesifikasi domain frekuensi dari suatu sistem kendali order kedua. Respons frekuensi, apa itu ya? Respons suatu sistem dapat dibagi menjadi respons transient. Nah, ini sudah kita diskusikan saat lalu, ada yang transient, dan yang satu adalah respons kondisi steady atau tunak, ya, steady state. Jadi ini selalu disebutkan, kita mengenal dua jenis respon utama, yaitu yang transient dan steady state. Respon transient dapat ditemukan dengan menggunakan internal Fourier, ya. Jadi integral Fourier, maaf, ya. Respon keadaan tunak atau steady state suatu sistem untuk sinyal input sinusoidal dikenal sebagai respons frekuensi, ya. Yang akan didiskusikan pada sesi ini adalah hanya mengenai respon kondisi steady state atau tunak steady atau stabil. Apabila sinyal input adalah RT, ya, RT sama dengan A sinus omega 0 T, maka fungsi alih loop, ya, transfer functionnya loop terbuka adalah GS sama dengan G J omega. Nah, ini adalah angka nilai mutlaknya ya. Tadi yang negatif menjadi positif ya. Sama dengan G J omega sama dengan angka mutlak dari G J omega kali G J omega. Ya. G J omega direpresentasikan dalam besaran dan fase sebagai berikut. Ya. Misalkan kita substitusikan omega sama dengan omega 0 pada persamaan G J omega sama dengan G J omega mutlak kali G J omega 0, ya. Sinyal keluarannya adalah CT sama dengan A G J omega 0 sinus omega T terus G J omega 0. Ya. Amplitude sinyal sinusoidal keluaran diperoleh dengan mengalihkan amplitude sinyal sinusoidal masukan dan besarnya G J omega pada omega sama dengan omega 0. Ya. Fase dari sinyal sinusoidal keluaran diperoleh dengan menjumlahkan fase dari sinyal sinusoidal masukan dan fase G J omega pada omega sama dengan omega 0. Di mana A adalah amplitude sinyal sinusoidal input, ya, omega 0 adalah frekuensi sudut dari sinyal sinusoidal input. Jadi frekuensi sudut omega 0 dapat dituliskan omega 0 sama dengan 2V integral 0. Ya, V0 adalah frekuensi sinyal sinusoidal input. Demikian pula sistem kontrol loop tertutup dapat mengikuti prosedur yang sama. Spesifikasi domain frekuensi. Spesifikasi domain frekuensi adalah puncak resonansi. Ya, direview kembali. Ya, apa itu puncak resonansi? Kemudian frekuensi resonansi dan bandwidth. Ya, pertimbangan fungsi transfer dari sistem kontrol loop tertutup order kedua, ya, adalah sebagai berikut. Ya, fungsi transfer atau transfer function.
TS sama CS per RS. Ya, ingat-ingat ya, RS itu adalah sinyal masukan, CS adalah hasilnya atau keluarannya. Itu adalah sama dengan omega n pangkat 2 dibagi S kuadrat plus 2 delta omega NS ditambah omega n kuadrat. Nah, ini samaan kuadrat ya, untuk mengingatkan aja. Sekarang substitusikan S sama J omega pada persamaan ini. Ya, TJ omega, ya, kita substitusikan S-nya ini. Ya. TJ omega sama dengan omega n kuadrat dibagi J omega kuadrat, jadi diganti semua S-nya, plus 2 delta omega n J omega plus J omega n kuadrat. Nah, sehingga kalau kita selesaikan T J omega sama dengan omega n kuadrat dibagi minus omega kuadrat ditambah 2J delta omega n ditambah omega n kuadrat. Nah, ya didapatkan bahwa sama dengan omega n kuadrat dibagi omega n kuadrat kali 1 minus omega kuadrat per omega n kuadrat ditambah 2J d omega per omega n. Ya, kita keluarkan omega n kuadratnya itu, ya, dibagikan, ya, sehingga ini bisa dicoret, sehingga T J omega sama dengan 1 per 1 plus omega kuadrat plus omega n kuadrat ditambah J 2 delta omega per omega n. Ya, nanti kita lihat nanti ini akan disimulasikan di Simulink ya, bagaimana menerjemahkan persamaan-persamaan sistem kendali ini. Apabila omega per omega n sama dengan U, ya, substitusikan nilai ini ke persamaan, ya, maka T J omega akan sama dengan 1 per 1 plus U kuadrat plus J 2 DU, ya, dimana ini omega per omega n sama dengan U. Besarnya TJ omega adalah, ya, besarnya ya, M sama dengan TJ omega mutlak, harga mutlak, sama dengan 1 per akar, ya, 1 minus U kuadrat pangkat 2 ditambah J ditambah 2D delta U pangkat 2. Fasenya TJ omega, ini fase, sama dengan minus pangkat minus 1, ya, kali 2 delta U per 1 plus U kuadrat. Frekuensi resonansi. Ini adalah frekuensi di mana besaran respons frekuensi memiliki nilai puncak untuk pertama kalinya. Ya, dilambangkan dan omega R. Ya, pada omega sama dengan omega R, ya, turunan pertama dari besaran TJ omega adalah 0. Nah, ingat-ingat kembali ini ya. Diferensiasikan M terhadap U. dm per du sama dengan setengah, ya, kali 1 plus U kuadrat pangkat 2 tambah 2 DU pangkat 2, ya, keseluruhannya ini, ya, dipangkat kali minus 3 per 2, ya, kali 2 kali 1 plus U kuadrat minus 2U ditambah 2 kali 2 delta U kali 2 delta. Sehingga didapatkan dm per du sama dengan minus setengah, ya, kali 1 plus U kuadrat pangkat 2 ditambah 2 DU pangkat 2 pangkat minus 3 per 2 kali 4U kali U kuadrat minus 1 plus 2 delta kuadrat. Sisipkan ya, atau masukkan, substitusikan UR sama dengan omega R per omega N, dan dm per du sama dengan 0. Ya, turunan pertama sama dengan 0, ya, dalam persamaan di atas tadi. Sehingga didapatkan bahwa dm per du ini sama dengan 0, sama dengan setengah kali 1 plus UR pangkat 2 UR pangkat 2 pangkat 2 ditambah 2 delta UR pangkat 2 pangkat 3 per 2, ya, kali 4 UR kali UR kuadrat minus 1 plus 2 delta kuadrat. Nah, 4 UR kali UR kuadrat minus 1 plus 2 delta 2 sama dengan 0. Sehingga didapatkan persamaan UR kuadrat minus 1 plus 2 delta kuadrat sama dengan 0. Ya, kita pindahkan ruas sebelah kanan, dapatkan UR kuadrat sama dengan 1 minus 2 delta kuadrat. Ya.
sehingga UR adalah akar ini semuanya. Ya, seperti itu. Masukkan atau substitusikan UR per delta omega N dalam persamaan. Ya. UR-nya kita ganti omega R per omega N. Ya, sama 1 minus delta akar 1 minus 2 delta kuadrat. Sehingga omega R sama dengan omega N akar 1 minus 2 delta kuadrat. Resonans bit, puncak resonansi. Ini adalah nilai puncak dari besarnya T J omega. Ya, dilambangkan dengan MR. Ya, pada U sama dengan U sama UR besarnya T J omega adalah ini ya. MR 1 sama dengan 1 per akar 1 plus omega R kuadrat, maka 2 tambah 2 delta UR kuadrat. Substitusikan UR ya, pada bitnya sama dengan akar 1 plus 2 delta kuadrat ke dalam persamaan ini. Ya, sehingga didapatkan MR sama dengan 1 per akar 2 delta kuadrat pangkat 2 tambah 2 delta akar 1 minus 2 delta kuadrat pangkat 2. Sehingga didapatkan MR sama dengan 1 per 2 delta akar 1 minus delta pangkat 2. Puncak resonansi dan respon frekuensi sesuai dengan puncak overshoot dalam respon transient domain waktu untuk nilai rasio redaman tertentu. Jadi puncak resonansi dan puncak overshoot berkorelasi satu sama dengan yang lain. Nah, sekarang kita masuk ke bandwidth. Ini adalah rentang frekuensi di mana besarnya TJ omega ya, turun menjadi 70,7% dari nilai frekuensi nolnya. Pada omega sama dengan 0, nilai U adalah 0. Nah, substitusikan U sama dengan 0 dalam M. Sehingga didapatkan M sama dengan 1 per akar 1 plus 0 kuadrat pangkat 2 tambah 2 delta 0 pangkat 2. Sehingga hasil keseluruhannya M sama dengan 1. Ya, oleh karena itu besar TJ omega adalah 1 pada omega sama dengan 0. Pada frekuensi 3 desibel, ya, besarnya TJ omega akan menjadi 70,7% dari besarnya TJ omega pada omega sama dengan 0. Ya, pada omega sama dengan omega B, ya, B itu bandwidth, ya, M sama dengan 0,707 kali 1 sama dengan 1 per akar 2. Ya, sehingga M sama dengan 1 per akar 2, nah, didapatkan bahwa hal ini adalah 1 per akar 1 plus UB kuadrat pangkat 2 tambah delta UB pangkat 2. Nah, sehingga 2, ini 2 sama dengan ini. Ya. Nah, 1 plus UB kuadrat pangkat 2 tambah 2 delta kuadrat UB kuadrat. Apabila UB kuadrat sama dengan X, nah, kita masuk lagi. 2 sama 1 plus X pangkat 2 terus delta 2 delta 2X. Nah, dapatkan X kuadrat plus 4 delta kuadrat X minus 1 sama dengan 0. Ya, sehingga X ya, dari persamaan kuadrat ini sama dengan minus B plus min ya, akar B pangkat ya, diingat-ingat penyelesaian untuk rumus ABC ya. Nah, sehingga didapatkan minus 4D kuadrat ini seharusnya plus min ya, akar 4D kuadrat minus 2 pangkat 2 plus 4 per 2. Yang kita ambil hanya nilai positifnya aja, yang hanya plus saja ya. Ya, sehingga X sama dengan 1, jadi ini seharusnya X1, X1, X2 ya. Ya, minus B plus 4AB kuadrat. Ya. Ditambah, kita dapatkan 1 plus D delta kuadrat tambah akar 2 delta kuadrat minus 1 pangkat 2 minus 1. Ya. Sehingga didapatkan X sebesar ini, 1 minus 2 delta kuadrat plus akar 2 minus 4D kuadrat plus 4 delta kuadrat plus 4 delta pangkat 4. Substitusikan X sama dengan UB kuadrat ya, atau sama omega B kuadrat per omega N kuadrat. Kita dapatkan omega B kuadrat per omega N kuadrat sama 1 minus 2 delta kuadrat plus akar 2 plus 4 delta kuadrat plus 4 delta pangkat 4. Ya, sehingga omega B sama dengan omega N kali 1 ini yang di bawah kurung semua ya, 1 minus 2 delta kuadrat plus akar 2 plus 4 delta kuadrat min 4 delta kuadrat plus 4 delta pangkat 4. Ya, jadi bandwidth ini omega B dalam
respon frekuensi berbanding terbalik dengan kenaikan waktu atau rest time atau TR. Ya, review kembali apa itu TR dalam waktu respon transient domain. Ya. Saya kira demikian.